Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Inazuma Eleven. Di mana terakhir Gwenji yang datang tepat pada waktunya untuk menggantikan salah satu pemain SMP Raimon yang cedera. Tak perlu waktu lama, mereka kemudian langsung menggunakan teknik Inazuma Breaks, namun dengan santuinya ditahan oleh kiper lawan. Setelah itu, para alien tersebut terus menyerang sambil menyiksa Mart dan kawan-kawan hingga nggak sanggup lagi untuk berdiri. Singkat cerita, pertandingan pun berakhir dengan skor 20-0 dan sebagai konsekuensinya, salah satu alien bernama Rize menggunakan bola hitamnya untuk menghancurkan sekolah Casamino. Beberapa hari setelah itu, terlihat sebagian pemain SMP Raimon yang harus dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera yang lumayan parah. Sedangkan pemain SMP Raimon yang tersisa kemudian bertekad untuk berlatih lebih keras agar bisa membalaskan kekalahan mereka. Oleh karena itu, sang pelatih dan Pak Capsek membawa Mart dan kawan-kawan ke ruangan rahasia di mana mereka rupanya sudah ditunggu oleh ayahnya Natsumi. Ternyata ia berencana menjadikan mereka sebagai tim sepak bola terkuat di bumi sehingga mendatangkan pelatih baru bernama Kira. Sedangkan sang pelatih yang lama rupanya sudah memiliki tugas lain yang harus ia lakukan. Keesokan harinya terlihat Gwenji yang memberikan boneka untuk sang adik, namun tak lama kemudian datang 3 orang botak komplotan alien juga yang ingin berdiskusi dengan Gwenji. Akan tetapi, Shin harus berpindah ke sebuah acara peresmian sebuah patung yang dihadiri oleh Pak Presiden dan juga Perdana Menteri. Tapi komplotan alien kemudian datang lalu membuat kacau acara di sana dan sepertinya mereka mengincar Perdana Menteri. Sehingga anak dari menteri tersebut yang bernama Toko mencoba untuk membantu, namun sang ayah masih berhasil dibawa kabur juga. Setelah kejadian itu, Mart dan kawan-kawan pun kemudian diminta untuk berkumpul karena mereka akan menyelidiki tempat kejadian perkara. Mereka pun mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas baru yang dikenal sebagai Inazuma Caraval. Singkat cerita, mereka pun sampai di TKP dan mulai menyelidiki sekeliling tempat tersebut. Sampai akhirnya Kabeyama menemukan bola hitam milik alien tersebut yang rupanya sangat berat, bahkan Mart gak sanggup untuk mengangkatnya. Tak lama berselang, datang Toko bersama para pengawal sang ayah yang mengira kalau Mart dan kawan-kawan adalah para alien tersebut karena bola hitam yang ada bersama mereka. Sehingga Toko lalu mengajak Mart dan kawan-kawan sparring sebagai pembuktian kalau mereka bukanlah seorang alien. Akan tetapi, karena banyak pemain SMP Raimon yang cedera, sehingga mereka hanya bertanding dengan 10 orang saja. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, yang walaupun mereka hanya seorang pengawal menteri, namun berhasil menyulitkan Mart dan kawan-kawan. Bahkan mereka berhasil mengelabui para pemain SMP Raimon dengan teknik yang mereka miliki untuk berbalik menyerang dan berhasil membuat shot on target pertama. Sementara itu, Somoika yang gantian menyerang beberapa kali menerima hadangan dari Toko yang begitu baik menjaga pertahanan. Saat jeda babak pertama, sang pelatih entah mengapa meminta Somoika, Kazemaru, dan Kabeyama untuk enggak usah melanjutkan babak kedua yang tentunya itu memancing pro dan kontra di setiap pemain. Akan tetapi sang pelatih nggak memberikan penjelasan apapun sehingga terpaksa SMP Raimon hanya bermain dengan 10 orang di babak kedua. Meskipun begitu, Kido malah merasakan dampak positifnya di mana ia menjadi bisa bergerak lebih aktif sebagai seorang gelandang dan perlahan mengerti maksud dari sang pelatih sebelumnya. Sementara itu, ketiga pemain tadi rupanya sedang mengalami cedera, maka dari itulah sang pelatih menarik mereka keluar agar nggak menjadi semakin parah. Akan tetapi, unggul jumlah pemain dimanfaatkan oleh musuh untuk melakukan serangan terakhir yang beruntungnya mampu ditahan oleh Mart dengan teknik tangan iblisnya. Kemudian mereka berbalik menyerang melalui Kido yang memberikan bola kepada Ichinose untuk melakukan teknik The Phoenix. Akan tetapi itu hanya sebuah pancingan saja, di mana Ichinose kemudian membalikan bola kepada Kido lalu diteruskan kepada Gwenji yang berhasil mencetak gol dengan teknik api tornadonya.
Bersamaan dengan itu, pertandingan pun berakhir, di mana Mart dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 1-0. Setelah kemenangan itu, rupanya si Toko ini sudah tahu kalau Mart dan kawan-kawan adalah tim yang berhasil menjadi juara nasional dan hanya berpura-pura saja demi bisa melihat kemampuan mereka. Ia pun bermaksud ingin bergabung bersama Mart dan kawan-kawan sembari meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan sang ayah. Tak lama setelah itu, para alien kemudian menghubungi, lalu kembali menantang Mart dan kawan-kawan untuk sparring di lapangan yang berada di salah satu stasiun TV. Toko yang baru bergabung pun langsung dijadikan sebagai starter karena memang kebetulan SMP Raimon kekurangan satu pemain. Di sudut lapangan terlihat 3 orang botak tadi yang membuat Guenji teringat saat di rumah sakit, namun belum diketahui apa yang mereka katakan kepada Guenji. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai oleh SMP Raimon, tapi dengan sekejap para alien merebut bola lalu mencetak gol hanya dalam waktu 35 detik saja. Anjay. Setelah itu hujan gol terus terjadi, di mana nggak ada satupun yang bisa bertahan karena kecepatan bola yang sangat luar biasa. Beruntung Kido kemudian berhasil membaca pola permainan para alien tersebut sehingga ia dapat memotong aliran bola lalu memberikannya kepada Guenji. Namun tiba-tiba Guenji teringat 3 orang botak itu sehingga tendangannya menjadi meleset. Kemudian Kido kembali berhasil mencuri bola dan ketika teknik Hono no Kazemedori akan dilakukan, Guenji malah teringat dengan sang adik sehingga tendangan itu kembali meleset. Saat jeda babak pertama, sang pelatih mengatakan kalau tim mereka nggak akan bisa menang sehingga babak kedua mereka akan memasang formasi menyerang semua. Saat pertandingan dilanjutkan, formasi itu malah membuat ruang yang sangat besar sehingga para alien dengan gampang menembus pertahanan SMP Raimon lalu bergiliran mencetak gol ke gawangnya Mart. Kido yang melihat kondisi itu mencoba memahami maksud dari sang pelatih dan sepertinya ia mulai menyadari itu semua. Sementara Mart perlahan mulai bisa melihat pergerakan bola yang ditendang oleh lawan meski belum dapat untuk menahannya. Setidaknya ia sudah mampu mengeluarkan teknik tangan iblisnya walau masih terlalu lemah sehingga membuat pertandingan berakhir dengan skor 32-0. Setelah kekalahan itu, terlihat para pemain mulai protes terkait keputusan kontroversi sang pelatih, terutama Samoika yang begitu membencinya. Akan tetapi, Kido yang sudah paham pun mencoba menjelaskan kalau sang pelatih hanya mencoba melindungi mereka agar gak kembali mengalami cedera parah seperti teman-teman mereka sebelumnya. Hal itu pun didukung juga oleh Mart yang mengatakan kalau sang pelatih sengaja melatihnya agar bisa melihat aliran bola. Meskipun begitu, Samoika masih nggak setuju karena secara nggak langsung ia sudah mengorbankan Mart dalam pertandingan itu. Tak lama berselang, sang pelatih datang lalu secara mengejutkan meminta Guenji untuk keluar dari tim karena nggak lagi membutuhkannya. Pernyataan itu tentu membuat Mart dan kawan-kawan melayangkan protes, namun sang pelatih tetap pada keputusannya. Meskipun begitu, Mart yakin kalau suatu saat nanti Guenji pasti akan kembali ke tim mereka. Kemudian atas saran dari pelatih sebelumnya, mereka pun akan pergi ke SMP Hakuren untuk merekrut striker baru yang ada di sana. Akan tetapi tidak semua Ika yang sepertinya masih nggak terima apabila posisi dari Guenji harus digantikan. Tak lama berselang, Toko mendapatkan kabar kalau ayahnya sudah kembali sehingga terpaksa mereka harus putar balik untuk mengantarkannya. Saat bertemu, Toko mencoba menanyakan apa yang terjadi sebenarnya, namun sang ayah nggak mau cerita seakan ada yang ia sembunyikan. Meskipun begitu, Toko memutuskan untuk tetap bersama Mart dan kawan-kawan demi bisa membalaskan dendamnya kepada para alien tersebut. Singkat cerita, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan dan sampailah di daerah bersalju yang menjadi lokasi dari SMP Hakuren. Di jalan, tanpa sengaja mereka melihat seorang anak yang kedinginan sehingga mereka pun kemudian memberikan tumpangan kepadanya. Tak lama berselang, tiba-tiba mobil mereka nyangkut yang diperparah dengan munculnya seekor beruang yang sangat besar. Lalu anak misterius tadi kemudian keluar dan nampaknya ia berhasil mengalahkan beruang tersebut entah bagaimana caranya.
Singkat waktu, anak tersebut pun sampai di rumahnya, sedangkan Mart dan kawan-kawan harus tetap melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Mart dan kawan-kawan pun sampai juga di sekolah Hakuren, lalu mengatakan tujuan mereka yang ingin merekrut striker SMP tersebut bernama Fubuki. Nggak disangka Fubuki adalah anak yang mereka beri tumpangan sebelumnya, sehingga tanpa basa-basi sang pelatih langsung memberitahu soal kekacauan yang dibuat oleh para alien. Maka dari itulah sang pelatih memintanya untuk bergabung dan mengajak sekolahnya sparring sebentar agar ia bisa sedikit menunjukkan skillnya. Akan tetapi Fubuki ini malah memposisikan dirinya sebagai seorang back, sehingga itu membuat Sumoika marah karena merasa diremehkan. Meskipun begitu, kekuatan Fubuki ini sangat hebat, bahkan bisa menahan tendangan Dragon Clash milik Sumoika dengan sangat mudah. Lalu saat Sumoika akan merebut bola kembali, tiba-tiba Fubuki berubah menjadi pribadi yang lebih agresif, serta body balance dan kecepatannya pun gak mampu untuk diimbangi oleh Mart dan kawan-kawan. Kemudian Fubuki mengeluarkan teknik andalannya bernama Internal Blazer yang gak berhasil ditahan oleh Mart. Setelah itu, kepribadian Fubuki pun kembali normal, serta Mart dan kawan-kawan yang kagum sehingga mereka gak ragu untuk menerima kedatangannya. Namun berbeda dengan Sumoeka yang masih belum bisa terima jika posisi Guenji harus digantikan. Beruntung dengan ceramah non-jutsunya, Mart berhasil membuat Sumoeka sedikit mengerti akan kondisi tersebut. Tak lama berselang, para alien mengabari kalau tujuan mereka selanjutnya adalah SMP Hakuren, sehingga itu membuat Mart dan kawan-kawan harus cepat memulai latihan kembali. Mereka pun dibagi menjadi dua tim, di mana terlihat Fubuki memiliki kecepatan yang luar biasa, bahkan melebihi Kazemaru sebagai pemain tercepat. Tak lama kemudian, kepribadiannya kembali berubah, dan sama sekali nggak mau bermain kerjasama alias hanya bermain seorang diri. Tentu aja itu membuat Sumoeka kembali marah dan menuntutnya untuk lebih bermain secara tim karena ia kini bermain di SMP Raimon. Meskipun begitu, Kazemaru merasa ingin menjadi secepat Fubuki, sehingga Fubuki pun kemudian menunjukkan metode latihannya, di mana ia selalu bermain ski di sebuah lereng yang secara nggak langsung berdampak pada peningkatan kecepatan dan refleksnya juga. Namun Fubuki ini memiliki ketakutan akan suara salju longsor yang belum diketahui apa penyebabnya. Sementara itu, Mart dan kawan-kawan pun kemudian mulai mencoba metode latihan tersebut, namun terlihat mereka sepertinya masih sangat kesulitan. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, Mart dan kawan-kawan pun perlahan mulai menguasai metode latihan itu yang berdampak pada peningkatan kemampuan bermain bola mereka. Di sisi lain, Fubuki yang melihat keagrapan Mart dan kawan-kawan malah teringat masa bocilnya dulu bersama seorang anak yang belum diketahui siapa itu. Singkat cerita, kemampuan Mart dan kawan-kawan pun sudah mulai meningkat, yang bersamaan dengan itu para alien juga sampai di sana. Pertandingan mereka pun akan diliput oleh banyak media, sehingga seluruh dunia dapat menonton pertandingan tersebut. Sebelum dimulai, sang pelatih kembali membuat keputusan kontroversi dengan menempatkan Fubuki sebagai center back. Dan seperti biasa, ia nggak pernah menjelaskan detail terkait keputusannya itu, sehingga sempat cekcok dengan para pemain. Saat pertandingan dimulai, meski Mart dan kawan-kawan masih belum bisa mengimbangi kecepatan lawan, namun mereka sudah tahu pola permainannya, sehingga berhasil memotong setiap alur bola dari lawan. Sementara Fubuki pun gak kalah hebat dengan berhasil menjaga pertahanan dengan sangat baik, bahkan membuat lawan gak bisa melakukan shot on target sama sekali. Karena sulit sekali melewati Fubuki, Rizen pun memilih melakukan tendangan jarak jauh, di mana tendangan itu berhasil menembus dan menerobos gawang Mart bertepatan dengan akhir babak pertama. Setelah itu, sang pelatih akan merubah posisi Fubuki sebagai striker di babak kedua, dan mereka mulai mengerti maksud dari strategi sang pelatih di babak pertama tadi. Rupanya sedari awal, babak pertama hanya digunakan untuk menganalisis kecepatan lawan, sehingga Mart dan kawan-kawan bisa beradaptasi dan mengeluarkan hasil latihan mereka sebelumnya. Benar saja, saat babak kedua dimulai, Mart dan kawan-kawan kini berhasil mengimbangi permainan lawan dan membaca setiap alur serangan milik mereka.
Meskipun begitu, Fubuki yang sudah dalam mode menyerangnya pun masih belum bisa mencetak gol dan malah terlalu egois, bahkan mengambil bola yang seharusnya milik Somoeka. Nah, akan tetapi, rupanya itu adalah bagian dari strategi Fubuki untuk menarik perhatian bek lawan sehingga menciptakan ruang untuk ia bisa mengumpan kepada Somoeka. Sampai akhirnya Somoeka mengeluarkan tendangan barunya bernama Wyvern Curse yang berhasil membobol gawang lawan dan menyamakan kedudukan. Nggak senang melihat Mart dan kawan-kawan semakin kuat, Rizzy kemudian langsung menyerang dan melakukan teknik combo bernama Universe Blast. Meski berhasil menghancurkan tembok kokoh Toko dan Kabeyama, namun dengan semangat pantang menyerah, Mart bisa menahan tendangan tersebut. Dengan cepat, mereka kemudian melakukan counter attack melalui Somoeka yang mulai menerima keberadaan dari Fubuki. Ia pun gantian memberikan assist kepada Fubuki yang kemudian melakukan teknik Eternal Blazer untuk berbalik unggul dan memenangkan pertandingan. Tak lama setelah kemenangan itu, datang lagi sekumpulan alien yang merupakan senior dari Rizzy dan kawan-kawan bernama Tim Epsilon. Mereka yang kecewa kemudian membunuh Rizzy serta teman-temannya menggunakan bola hitam tanpa bersisa sedikit pun. Tim Epsilon ini kurang lebih memiliki misi yang sama dengan Rizzy, namun level kekuatannya jauh lebih kuat. Di sisi lain, terlihat mobil polisi yang sedang membawa Kageyama malah terkena sebuah longsor salju yang dibuat oleh seseorang misterius dengan bola hitam hijaunya. Akibatnya, Kageyama kembali terbebas dari jeratan hukum yang sebenarnya sudah menunggunya.